Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fauzia. Saya dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya mau mendongeng cerita rakyat yang berjudul Asal Muasal Nama Pulau Irian. Asal usul nama Pulau Irian. Kisah dari Provinsi Papua. Pulau Papua terletak di ujung timur Indonesia. Pulau Papua pada awalnya bernama Pulau Irian. Biak Numfor yang terletak di Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor, dengan pantai dan wisata selam yang indah. Menurut cerita rakyat, nama Pulau Irian bermula dari kabupaten ini. Dahulu kala di Desa Sopen, Kabupaten Biak Numfor, ada sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak. Salah satu anak itu bernama Manana Makradi. Namun sekujur tubuh Manana Makradi dipenuhi penyakit kudis. Teman-temannya selalu mencemooh Manana Makradi, tidak ada seorang teman pun yang mau bermain dengannya. Di rumah saudara Manana Makradi juga tidak mau bermain dengannya. Mereka justru mengusirnya dari rumah. Manana Makradi semakin sedih, akan tetapi ia tidak punya pilihan. Dialah yang harus menyingkir. Ia pun pergi ke arah timur, sehingga bertemu sebuah pantai. Di pantai tersebut, ia menemukan perahu yang sedang tertambat. Dengan perahu itu, ia menggarungi lautan. Lama berlayar seorang diri. Manana Makradi akhirnya mendarat di sebuah pulau yang banyak ditumbuhi pohon sagu dan kelapa. Ia pun memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Setiap hari Manana Makradi memangkur sagu sampai menjadi tepung sagu. Dari tepung sagu inilah Manana Makradi mengolahnya menjadi makanan. Selain memangkur sagu, Manana Makradi juga menyadap nira kelapa. Suatu sore, Manana Makradi terkejut lantaran bambu untuk menyedap air nira tiba-tiba kosong. Ia kesal sekali. Malam harinya, Manana Makradi membajak pohon kelapa. Ia duduk di atas pohon untuk menunggu pencuri air nira. Namun hingga larut malam, si pencuri belum juga datang. Hingga menjelang pagi, ketika Manana Makradi sedang pura-pura tertidur di pohon kelapa, sesuatu yang bersinar dari langit mendekatinya. Melihat itu, Manana Makradi segera menangkapnya. Manana Makradi melaksanakan saran sampan. Ia menuju pantai yang banyak tumbuh pohon bitanggur. Di pantai itu juga tidak tertarik. Pada suatu sore, Manana Makradi melihat seorang gadis yang berwajah sangat cantik mandi di pantai. Karena terpesona, ia lantas memanjat pohon bitanggur dan lempar buah bitanggur ke gadis tersebut. Gadis cantik bernama Insoraki Putri, kepala suku dari kampung Meobundi. Tidak beberapa lama, Insoraki mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Perutnya membesar seperti orang hamil. Orang tua segenap warga kampung Meobundi menjadi gempar dan terheran-heran. Bagaimana mungkin Insoraki yang belum bersuami itu bisa hamil? Mereka tidak percaya, sebab Insoraki dikenal sebagai gadis baik akhlaknya. Selang kemudian Insoraki melahirkan seorang bayi laki-laki. Keanehan kembali terjadi. Warga kampung Meobundi melihat bayi itu tidak nangis. Ketika baru lahir, Insoraki menggelar pesta dan menamai bayinya Konori. Manana Makradi datang menghadiri pesta tersebut. Ketika mendapati Manana Makradi, bayi Konori mendadak teriak-teriak. Orang-orang semakin terperanjat saat Konori menjelaskan bahwa lelaki berpenyakit kudis di seluruh tubuhnya itu adalah ayahnya. Manana Makradi akhirnya menetap di kampung Meobundi. Namun, kepala suku dan warga kampung meninggalkannya. Kampung mereka karena tidak tahan mencium bau busuk dari tubuh Manana Makradi. Mereka berasa jijik melihat Manana Makradi yang penuh dengan kudis itu. Kampung Meobundi pun akhirnya sepi dan hanya dihuni Manana Makradi, Insoraki, dan Konori. Manana Makradi merasa sedih mendapati kenyataan itu. Ia pun menagih janji sampan. Dari sampan ia mendapat petunjuk untuk menyembuhkan penyakitnya. Manana Makradi lalu membakar kayu-kayu kering. Insoraki bingung dengan perbuatan suaminya.
Setelah api membesar, Manana Makradi ajaib Manana Makradi dikeluar dari nyala api tersebut dengan tubuh bersih dari penyakit kudis. Wajahnya sangat tampan. Isuraki pun takjub dan bahagia melihat suaminya. Sejak peristiwa tersebut, Manana Makradi mempunyai berbagai kesaktian. Manana Makradi lantas menyebut dirinya Asrenkoreri yang berarti laki-laki yang suci. Manana Makradi lantas mengajak anak dan istrinya untuk melayar di laut luas. Mereka mendarat di Pulau Numfor, tempatnya di Mandori. Manana Makradi dan anak istrinya memutuskan berdiam di tempat itu. Cuaca Mandori di pagi hari sangat dingin dan diselimuti kabut tebal. Namun ketika matahari terbit, udara berubah menjadi hangat dan kemudian menjadi panas. Ketika mendapati cuaca yang panas, Konori berteriak-teriak memanggil ayahnya. Sejak saat itu, wilayah daratan luas seberang Mandori disebut dengan nama Irian. Irian dalam bahasa Biak berarti tanah yang panas. Namun ada juga yang memakainya sinar matahari yang menghalangi kabut di laut. Daratan tersebut kini bernama Papua yang berasal dari kata Supi. Papua yang artinya tanah yang di bawah matahari terbenam, sebab orang Biak melihat Papua di sebelah barat seperti tempat matahari terbenam. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.